Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ridwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita ketemu di pendampingan 2 ya. SMA Negeri 2 Majalaya. Apa kabar nih Pak Ridwan? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa ya. Ini terkait dengan pendampingan nih. Tema untuk pendampingan 2 kali ini adalah perubahan paradigma pemimpin pembelajaran ya Pak Ridwan. Ya. Nanti kita akan membicarakan fokus pendampingan itu diskusi refleksi tentang lingkungan belajar di sekolah, kemudian diskusi refleksi perubahan diri setelah mempelajari 1.1, 1.2, 1.3, diskusi rencana merintis komunitas praktisi di sekolah ini ya, di SMA Negeri 2 Majalaya, kemudian mengkomunikasikan visi. Nanti juga kita refleksi untuk hasil diskusi dengan teman-teman dan juga kalau bisa dilibatkan muridnya. Nah, ini selama sebulan nih, apa perkembangan Pak Ridwan selama mengikuti CGP? Ya, alhamdulillah kalau saya perhatikan dan saya ingat-ingat kembali ketika awal sebelum saya mengikuti CGP, pemahaman saya tentang bagaimana cara belajar dengan murid, menerapkan pembelajaran yang baik menyenangkan itu masih dalam skala biasa saja mungkin ya. Nah, sering berjalannya waktu saya mengikuti CGP dari modul 1.1 sampai modul 4 sekarang ya, jadi banyak sekali perubahan positif yang saya dapatkan. Pembelajaran yang awalnya mungkin terkesan masih berpusat kepada guru, bagaimana metode ceramah dan sebagainya, sekarang ketika saya sudah mempelajari materi-materi tentang CGP yang ada di modul 1.1 sampai 1.4 ini banyak berubah, terutama bagaimana cara kita mengaplikasikan sebuah pembelajaran yang berpusat kepada murid dan juga menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang ada di siswa tersebut. Berarti luar biasa ya, ada perubahan pada diri siswa, pada diri Pak Ridwan gitu ya selama sebulan ini. Lalu bagaimana dengan kepala sekolah dan rekan kerjanya? Dukungannya bagaimana? Alhamdulillah Bu, selama saya mengikuti kegiatan CGP ini di PGP, kan banyak kegiatan yang langsung bersentuhan dengan kepala sekolah, rekan sejawat, baik itu di murid juga, dan alhamdulillah dukungan yang ternyata selama ini saya cemaskan, takutnya misalkan tidak terlaksana lah kegiatan karena ada lain hal atau tidak ada dukungan, ternyata dukungannya luar biasa. Kepala sekolah bahkan sampai menitipkan istilahnya sekolah ini kepada calon-calon guru penggerak untuk menggerakkan kegiatan-kegiatan sekolah yang di sini. Lalu teman-teman atau rekan sejawat di sini banyak sekali membantu dan termotivasi untuk mengikuti kegiatan CGP ini. Walaupun pada akhirnya hanya satu yang sudah lulus jabatan kelas. Ya memang kelihatan susah, tapi sebenarnya gampang-gampang susah jadinya jadi guru penggerak. Nah itu bentuk dukungan yang diberikan oleh mereka baik kepala sekolah maupun rekan kerja itu seperti apa? Ya, terutama kepala sekolah. Jadi selain memotivasi saya pribadi dan calon guru penggerak yang lain, ada Pak Yudi sama Bu Rizka, kepala sekolah juga memberikan motivasi kepada guru-guru lain. Ayo loh, ini ini guru penggerak, programnya bagus. Ketika kepala sekolah berbicara hal seperti itu kepada guru yang lain, kita yang sudah berada di CGP itu semakin termotivasi untuk lebih semangat lagi menjalankan kegiatan-kegiatan yang mendorong sekolah itu menjadi ke arah yang lebih positif, lebih baik lagi gitu ya. Luar biasa berarti ya. Nah kemudian Pak, untuk tantangan selama jadi guru penggerak itu apa? Ya, kalau tantangan sebetulnya masih sama seperti kemarin Bu. Masalah waktu, kan ya istilahnya bukan hanya di CGP saja, di perkuliahan PGP saja yang kita ikuti, tapi kan kegiatan-kegiatan lain seperti kewajiban kita di sekolah, kewajiban juga di rumah, itu yang sempat jadi kekhawatiran. Jadi kesulitan-kesulitan itu yang awalnya membuat saya ragu, tapi ketika kesini alhamdulillah berkat dorongan dari kepala sekolah yang tadi, motivasi yang diberikan, dukungan dari rekan-rekan, juga keluarga di rumah, alhamdulillah sampai sejauh ini tantangan tersebut, kesulitan tersebut bisa diatasi dengan baik.
Berarti Bapak sudah bisa mengatasi tantangan tersebut gitu Insya ya? Allah betul. Dengan cara apa tuh mengatasinya tadi? Iya. Apakah memang menjawab tantangan itu hanya dengan ini cek waktu atau bagaimana tuh? Jelas kerjasama Bu di sini. Kerjasama. Kerjasama dengan, kalau dengan kepala sekolah langsung sih tidak. Kalau dengan kepala sekolah langsung itu biasanya yang berkaitan dengan adanya kegiatan-kegiatan yang seperti pendampingan ini Bu ya, itu kan akan berkenalan langsung dengan kepala sekolah, rekan sejawat dan juga keluarga di rumah yang selalu mengingatkan. Jadi kadang kan mood kita itu naik turun. Nah, rekan-rekan di sini termasuk CGP yang lain dan juga keluarga di rumah bantu mengingatkan, bantu memberikan motivasi, sehingga itu yang menjadi dasar saya bisa menjalankan program CGP ini, baik itu menyelesaikan tugas, kegiatan dan sebagainya dengan baik sampai sekarang. Nah, untuk PGB ya, pendidikan guru penggerak, agar maksimal nih, apa sih rencana Pak Ridwan ke depannya? Kalau rencana ke depan ya jelas kita ikuti dengan baik apa arahan yang dilaksanakan oleh PPGP yang melaksanakan pendidikan guru penggerak di sini dengan sebaik mungkin. Jadi ketika kita bisa menjalankan kegiatan tersebut dengan baik, maka rencana atau tujuan kita dalam mengikuti pendidikan ini bisa berjalan dengan baik, insya Allah. Nah, kita ke refleksi perubahan diri modul 1.1, 1.2, 1.3 yang kita lihat sih sebenarnya sinkron ya itu antara satu modul dengan yang lainnya. Apa yang sudah Pak Ridwan pelajari di modul tersebut? Ya, di modul tersebut jelas ketika modul pertama kita belajar filosofi Ki Hajar Dewantara, itu menjadi bekal awal dan juga paling utama sebetulnya bagaimana kita memimpikan seorang murid yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara, sehingga banyak sekali pembelajaran materi-materi yang bisa membekali saya pribadi untuk menjalankan pembelajaran di sekolah ini. Lalu sampai pada akhirnya kepada modul 1.3 di mana visi dan juga prakarsa perubahan di sekolah yang tadi sudah yang akan disampaikan nanti itu sangat selaras dengan materi yang dijalankan di modul 1.1, 1.2 dan modul 1.3, sehingga materi-materi tersebut saling berkesinambungan yang juga mempunyai tujuan yang sama dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan juga 6 profil pelajar Pancasila yang diharapkan yang bisa dimunculkan kepada murid-murid kita di sini. Nah, apa yang tadi Bapak pelajari ya selama hampir 1 bulan ini dari modul 1.1, 1.2, 1.3, apakah memang di kelas sudah diimplementasikan? Terus contohnya boleh nggak diceritakan seperti apa? Ya. Sebelum mengikuti CGP saya terkesan melaksanakan pembelajaran karena saya guru PJOK, udah di lapangan pemanasan lalu masuk ke materi. Itu kalau saya pikir-pikir cenderung membosankan karena gitu lagi walaupun diselingi permainan, diselingi tapi ketika sudah mengikuti pembelajaran guru penggerak di sini banyak hal yang saya dapatkan. Kadang ketika saya dapat ilmu bahwa pendidikan itu, pembelajaran itu harus berpusat pada murid, harus aman, nyaman dan juga menyenangkan bagi murid, maka murid pun akan mengikuti pembelajaran dengan baik. Saya coba terapkan itu dengan banyak aplikasi di awal pembelajaran yang saya terapkan yang sudah dicontohkan pada saat perkuliahan oleh Bu Eko selaku Bu Fasil. Aplikasi Jamboard, aplikasi Willsname dan lain sebagainya, Quizzes itu di awal kita terapkan kepada siswa sehingga siswa itu menarik nih, jadi aktif Bu. Jadi ketika pembelajaran seperti itu diterapkan, siswa juga senang. Berarti ada perubahan ya? Perubahannya sangat signifikan. Siswa minat, terutama di minat siswa, karena dulu saya pernah Bu menulis di kertas buram itu di depan pakai sticky note bahwa
minat siswa itu tidak sama semua terhadap mata pelajaran PJOK, terutama ketika panas dan juga siswa perempuan. Tapi ketika pembelajarannya dirubah ke arah yang lebih baik sesuai dengan apa yang saya ikuti di CGP, ternyata minatnya berubah jadi makin bagus. Kalau di PJOK contohnya itu perubahannya bentuknya apa tuh? Contohnya perubahannya adalah minat siswa dalam melaksanakan minat. Ya. Jadi kalau ada siswa yang memang tidak berminat di PJOK nih, ya. Itu gimana supaya dia jadi minatnya seperti apa gitu? Ya betul. Jadi ketika siswa itu cenderung minatnya kurang bagus terhadap mata pelajaran PJOK karena mungkin ada faktor ya seperti fisik gitu. Mungkin fisik atau melelahkan, mungkin juga karena panas, nggak mau hitam atau nggak mau capek. Tapi kalau pembelajarannya menyenangkan, siswa itu akan ikut mengikuti pembelajaran. Dan sebetulnya tanpa mereka sadari ketika permainan atau materi yang diajarkan itu diikuti dengan baik karena menyenangkan itu, rasa capeknya jadi tidak terasa mungkin ya. Jadi geningan walaupun saya capek tapi saya senang. Jadi bahagia mengikuti pembelajaran sehingga minat yang tadinya tidak bagus terhadap materi pembelajaran PJOK jadi bagus gitu. Nah, respon siswanya itu bagus gitu ya. Oke, kemudian perasaan Bapak bagaimana nih setelah Bapak mempelajari modul 1.1, 1.2, 1.3 dan ternyata penerapannya dan perubahan itu terasa, perasaan Bapak gimana itu? Kalau saya pribadi jujur bangga sekali, bangga karena ternyata dengan materi-materi yang saya pelajari yang awalnya apa sih guru penggerak, dampak apa sih yang mau saya dapatkan ketika mengikuti guru penggerak, wah ternyata luar biasa. Saya bangga bisa mempelajari materi-materi di modul 1.1, 1.2 dan 1.3 kemarin yang itu menjadi bekal yang sangat kuat bagi saya dalam menerapkan pembelajaran di kelas. Yang hasilnya juga alhamdulillah sejauh ini bagus. Itu ada yang sudah baik pasti ya, tapi ada juga nggak yang harus diperbaiki. Jadi Bapak harus jelaskan nih apa yang udah baik dan apa yang harus diperbaiki. Jadi kalau udah lebih baik lebih baik itu yang tadi, jadi pembelajaran yang awalnya mungkin membosankan menjadi lebih menyenangkan. Namun yang harus ditingkatkan di sini adalah mungkin kreativitas dari saya pribadi. Jadi kalau kita menerapkan pembelajaran setiap minggu seperti itu kan bosan. Nah itu harus balik lagi kepada kita sebagai guru, harus lebih kreatif lagi, lebih inovatif lagi, mencari hal-hal baru yang menciptakan suasana yang menyenangkan tapi berbeda dengan yang sebelumnya. Itu padahal kalau di PJOK sebenarnya banyak ya yang bisa menyenangkan siswa, entah itu game atau apa, walaupun memang yang terkait dengan fisik itu banyak ya. Iya betul. Oke, sekarang kita ke rencana merintis nih Pak. Ada nggak pengalaman Bapak untuk istilahnya merintis komunitas praktisi sebelumnya nih ya istilah bisa di Semaja atau di luar Semaja, mungkin ada pengalaman untuk komunitas praktisinya? Kalau komunitas praktisi sebelumnya sih belum ada terpikirkan sama sekali. Tapi semenjak kemarin ada inspirasi mungkin dari Bu Rani di sini sudah menjalankan praktisi komunitas belajar Gumbira namanya desa. Itu Gumbira itu sebenarnya singkatan apa? Gumbira itu Guru Majalaya 2 berbagi praktik. Singkatan ya. Jadi inisiasinya dari Bu Rani selaku guru penggerak dan juga Budian selaku ketua Pombal Gumbira ini. Jadi itu alhamdulillah terlaksana dengan baik. Awalnya tidak terpikirkan bahwa di sekolah ini ada Pombal komunitas belajar berbagi praktik baik itu pematerinya dari luar ataupun dari dalam sekolah ini. Tapi seiring berjalannya waktu dampak positifnya sangat luar biasa. Dan itu sudah di PMM kan ya? Sudah di PMM. Sudah ada di PMM. Nama komunitasnya Gumbira. Gumbira. Nggak ada nama bawahnya nih Semaja dua. Pombal Gumbira Seman 2. Pombal Gumbira Seman 2 ya. Berarti sebenarnya walaupun pengalaman Kak Ridwan belum ada, setidaknya udah punya Gumbiranya nih gitu ya.
Terus apa tantangan selama merintis komunitas praktis ini di sekolah? Ya, jadi sebetulnya saya juga malu-malu Malu-malu? itu untuk menjadi materi Oh pemateri. gitu. Jadi yang ada dalam pikiran saya ketika ada komunitas belajar ini, ya udah ikuti aja. Kalau misalkan itu baik buat kita, ya kita lakukan aja di pembelajaran. Tapi ada satu hal yang harus dilaksanakan, tugas di CGP untuk menjalankan tugas tentang berbagi praktik baik ya di budaya positif. Alhamdulillah kemarin sempat dilaksanakan dengan CGP yang lain, dan pada saat itu luar biasa aktif semua, diskusinya sangat hangat, bahkan sampai waktu sudah selesai masih berdiskusi dan itu terasa waktu ya, gitu ya. terasa waktu, dan itu benar-benar menjadi dampak positif bagi saya pribadi dan juga guru-guru yang lain berada di sekolah. Jadi secara tidak langsung Gembira itu sudah memfasilitasi CGP-nya Betul, ini gitu ya, ya, untuk alhamdulillah. diseminasi kemarin ya. Alhamdulillah sekali, saya sangat terbantu dengan adanya komunitas belajar ini. Nah tadi kan walaupun di awal tantangannya malu ya Pak, terus Bapak mengatasi tantangan malunya itu gimana? Mempersiapkan diri. Jadi kita siapkan diri dari bagaimana materi itu dibuat, saya pelajari apa yang dituangkan, dan yang paling penting itu jangan sampai gugup aja di depan, jangan gugup aja. Nah makanya diselingi pada saat itu dengan ice breakingnya sebetulnya simpel, hanya main tebak-tebakan, tapi guru-guru yang ada di SMA semua ketawa, semua ceria. Nah, itu yang membuat saya lebih kuat. Jadi tidak gugup. Jadi tebaknya menebak apa tuh Pak? Nama-nama guru di sekolah. Contoh, misalkan tadi kan ada namanya Danu Wahidin. Saya simpan itu danau, tinggal dicoret A-nya, berarti kan danau. Ada ekspresi wah, terus ditambah dan itu dicoret A-nya diganti. Itu kan jadi Danu Wahidin. Guru berpikir, oh ini Danu Wahidin, dimunculkan foto. Oh jadi tebak nama, tapi si nama yang ditulis itu guru-guru sekolah di sini. Gitu danau. Terus ada nama lain lagi? Ada. Apa tuh? Ageng Saifuddin. Jadi apa tuh katanya? Cluenya itu bahasa Sunda. Jadi ada gunung gede. Gunung gede. Kalau bahasa Sunda kan Ageng. Saya Pudin kasih jempol. Kan ada tulisan good di bawahnya. Kalau good bahasa Sundanya saya. Terus dikasih nama foto Udin sedunia. Digabung jadi Ageng Saifuddin. Tapi berarti Bapak harus berpikir keras ya. Karena itu yang disiapkan. Berapa tebakan nama yang ketebak dan berapa tebakan nama yang tidak ketebak gitu. Karena mungkin familiar. Terus saya juga sebelumnya semuanya ketebak kayaknya. Alhamdulillah ketebak semua. Kayak tadi Bu Rizka Bu ya. Rizka Fortuna. Dis itu kalau itu bahasa Inggris sebelumnya. Dis kan kaset. Ganti D-nya sama R ditambah A. Kan Rizka Fort 4 tuna ikan tuna. Iya. Dengan gambar ikan tuna kalau ya. Dulunya bahasa Inggris. Jadi sebenarnya dari SDK kayak gitu Bapak sudah mengaktifkan kekeluargaan di sini gitu ya. Jadi mendekatkan gitu ya. Jadi yang tadinya mungkin bergap-gap jadi bergabung. Iya. Ya. Nah, kemudian untuk komunitas praksi ini apa yang menarik terus yang menginspirasi Pak Ridwan? Ya, yang jelas yang menginspirasi itu ketika ada pemateri yang dari luar di awal. Kan di semester ini baru kita jalankan 4 kali berbagi praktik baik. Yang pertama itu dari luar. Pemateri yang didatangkan juga bagus lah waktu itu. Siapa itu? Pengawas? Siapa? Bukan pengawas. Tapi guru dari luar gitu? Atau dia itu S2 sama S3-nya di Amerika. Jadi pengalaman-pengalaman yang dia dapatkan dibawa ke praktik, ke berbagai praktik baik itu sangat membantu. Jadi ada kisah saya ingat beliau ketika S1 bagaimana susahnya dia membiayai karena orang tuanya bukan dari keluarga yang mampu katanya. Tapi spesial ya. Tapi alhamdulillah gitu ya. Bagaimana caranya
dia bisa S3 sampai di luar negeri, bisa sampai S3 beasiswa apalagi gitu di ya. luar negeri gitu, beasiswa. Itu yang sangat menginspirasi saya di Kombal kemarin. Terlebih ketika berbagi praktik baik guru yang lain, semakin membuka wawasan saya bahwa pembelajaran yang disampaikan oleh guru tersebut bisa saja kita adopsi untuk pembelajaran kita di kelas. Dan tentunya memang Gumbira ini bukan hanya CGP atau guru penggerak menjadi nafsu nih, nanti semua guru kayaknya kebagian Semua guru gitu ya. kebagian. Kita Bu dibagi ini Bu, dibagi apa ya? Dibagi Kayak jadi arisan gitu. komunitas, jadi di komunitas komunitas Gumbira ini dibagi kelompok mapel. Seperti saya itu dengan seni. Jadi olahraga jadi dengan seni. Yang senada, Ya, bukan saya yang serumpun ya? Bukan serumpun sih, tapi ada Digabung tiga mapel dalam satu kelompok. Nih pekan depan karena tiga pemateri di kelompok ini siapa nih? Itu yang jadi narsum di kelompok. Jadi ini setiap kelompok itu mengajukan narsum. nama. Satu Jumat itu misalnya tuh yang narsum bisa 2 atau 3 orang. 3 orang. Jadi harus 3 orang. Iya, 3 orang. Masing-masing dapat 30 sampai 40. Berarti strategi yang Bapak lakukan untuk komunitas praktis di sekolah itu apa? Strategi yang harus dilakukan jelas ini harus kontinuitas, harus berjalan dengan baik karena ini adalah sesuatu yang positif, sehingga gimana caranya saya juga udah diskusi dengan CGP yang lain. Hal positif ini, kombal yang sudah berjalan dengan baik ini harus terus berjalan dengan baik. Kalau misalkan pernah berdiskusi dengan CGP yang lain, kalau misalkan memang tidak ada pemateri yang mau, ya udah kita lagi aja gitu. Yang penting bagaimana caranya kombal ini berjalan dengan baik dengan antusias guru yang lain juga. Sejauh ini alhamdulillah ada antusiasnya. Terus rencana kedepannya agar komunitas Gumbira ini tetap jadi ada pengembangan yang lebih baik lagi, ada perencana nggak Pak Ridwan sendiri? Kan setiap satu semester itu 6 kali pertemuan Bu ya, dimana 2 pertemuan di awal dan di akhir semester itu diadakan oleh pemateri dari luar. Nah, yang saya harapkan itu pemateri yang hadir selanjutnya atau ke depan itu pemateri yang benar-benar namanya wah gitu, dalam arti dia dapat berbagi praktik baik, dia dapat berbagi materi yang bagus sehingga benar-benar akan menjadi bekal buat guru-guru di sini. Jadi benar-benar wah di sini gimana tuh maksudnya? Jadi wah di sini adalah yang betul-betul tokoh pendidikan gitu, tokoh pendidikan yang paham dengan profesi kita di sini, penanganan terhadap siswa dan memenuhi kebutuhan guru kan ya. Betul ya. Dan sampai saat ini sebetulnya belum dapat ya. Belum dapat. Itu narsum yang satu itu sebenarnya keren juga ya. Cuma belum dapat yang klop banget gitu untuk profesi guru gitu. Iya, itu kemarin sebetulnya bukan profesi guru, lebih kepada praktisi aja gitu. Praktisi. Dia pernah jadi dosen tapi belum pernah jadi guru. Jadi beliau dosen katanya. Dosen tapi belum pernah jadi, dia bukan jadi guru, dia dosen. Permasalahannya konteksnya mungkin agak berbeda ya, agak berbeda. Jadi karena yang dihadapi siswa dengan mahasiswa itu memang jenjang yang berbeda. Itu yang belum saya bilang belum klop karena belum dapat pemateri yang wah yang menyentuh pada guru khususnya di SMA. Untuk kurikulum merdeka. Baik Pak, saya akan simak dengan teman-teman nih pemaparan visi misi Bapak. Ya, terima kasih Bu. Membersamai Pak Ridwan di dalam prosesnya di program guru penggerak yang insya Allah ke depan akan memberikan dampak yang baik baik itu Pak Ridwan maupun kepada sekolah. Mungkin untuk susunannya hari ini karena sedang PPDB Ibu ya, mohon maaf mungkin jika di sekolah cukup sibuk, kemudian Pak KS juga mungkin bisa dahulukan dulu jika ingin memberikan sambutan atau undangan kepada Pak Ridwan. Kemudian dari Bu PP memberikan arahan untuk selanjutnya Pak Ridwan untuk melakukan pemaparannya, dan nanti untuk diskusinya insya Allah ada Bu Rizka bisa memandunya gitu. Jika ada pertanyaan atau tanggapan dari teman-teman. Baik Bapak Ibu
Kemudian selanjutnya sambutan dari Pak KS untuk memberikan tunjangan ataupun titip pesan kepada CGP, karena kebetulan sekolah ini ada 3 dan ada yang satu lagi calon berarti ya Bu, calon nanti angkatan 11 kalau bisa ikut belajar mulai dari sekarang. Semangat Bapak KS kalau sambutan kemudian. Terima kasih Pak Yudi. Tolabul Ilmi. Dan ada yang di dalam Tolabul Ilmi itu ada yang menerima, ada yang memberi. Ini sama-sama. Ibu guru pendamping yang saya hormati, Bapak Ibu CGP yang saya hormati, dan anak-anak yang saya cintai, program bahwa dari 86 guru di SMA Negeri 2 Majalaya, saya tidak mendikotomikan, hanya menyebutkan saja di mana memang kenyataan bahwa di satu sekolah itu ada yang statusnya, ada yang PNS, P3K dan non PNS. Itu bagi saya tidak jadi masalah, apalagi kaitan dengan guru penggerak. Bapak, ini saya belum menjadi guru pendamping atau istilahnya campur lebih jauh dengan yang namanya guru penggerak. Akan tetapi sedikit-sedikit saya mencoba bertanya-tanya, apa sih guru penggerak itu. Ternyata Bapak Ibu, meskipun mohon maaf ini harus saya katakan, menjadi guru penggerak itu adalah program pemerintah tapi tidak wajib. Akan tetapi di dalamnya ternyata luar biasa program ini, apalagi ke depannya itu. Yang pertama, kalau pemerintah tidak merubah regulasi, PNS akan habis. Maka turun. Yang kedua adalah P3K. Ayo bicara PNS dulu. Untuk menjadi, kalau ingin berkarir, seorang PNS menjadi kepala sekolah dan pengawas itu harus dari guru. Kemarin sempat protes PNS yang usianya karena dibatasi guru penggerak itu 50 tahun maksimal, diubah karena banyak yang protes menjadi boleh lebih dari 50 tahun. Setelah dirubah, menurut kabar di sini sajalah katakanlah sudah tidak mau jadi guru penggerak. Memang mungkin belum terpikirkan menjadi guru penggerak itu seperti apa. Kalau berkarir memang kembali ke pribadinya. Akan tetapi bagi kita itu jangan nomor 1. Kalau nomor 1 pun 1B, 1A-nya adalah ilmunya. Tidak mungkin menjadi guru penggerak di dalamnya tidak berilmu. Bahkan untuk menjadi guru penggerak harus lolos dari kata fase 1, fase 2, fase dan seterusnya. Bahkan saya coba bertanya-tanya kepada Ibu, mungkin Ibu menjadi guru pendamping itu tidak sembarangan ya Bu ya. Nah, itu ada karir di guru penggeraknya. Rezeki pasti nuturkeun punten. Tidak membatasi ya Bu ya, PNS, P3K kan. Bahkan punten pun Ibu, punten hilap deui ngaulang di fase 1. Fase 1. SMP. Fase SMP 1 fase. Oh. Ada didampingin kan guru SMA pun. Guru SMA sama guru SD Pak, guru TK juga. Kemarin yang menjadi guru pendamping Pak Yudi itu dari guru SD. Kenapa kok bisa guru penggeraknya? Jadi tidak melihat seorang guru pendamping menjadi guru pendamping SMA, SD, SMP, SMA. Ini contoh nyata ya Bu ya, bisa mendampingi kita punten-punten karena nyata ya Bu ya. Ada jenjang itu, jenjang SD, SMP, SMA. Ini supaya menjadi motivasi. Kalau di dalamnya jelas saya melihat satu modul ini saja judulnya visi dan prakarsa perubahan sekolah. Untuk siapa? Ini umumnya untuk sekolah kita. Khususnya adalah untuk Pak Ridwan yang nanti akan tampil, akan mempresentasikan sebagai guru bidang studi pendidikan jasmani. Nah, mungkin nanti kita dengarkan aja, lihat visi dan prakarsa perubahan sekolah bagi dirinya sebagai guru
Penjas itu apa? Seperti kalian ketahui bahwa Pak Ridwan ini adalah sudah menjadi coach Persib ya Pak ya. Tuh udah, kalau itu saja sudah dirubah diterapkan, apalagi mendapatkan atau mempunyai ilmu visi dan prakarsa perubahan di sekolah kita, mungkin di sekolah kita akan lebih baik lagi. Selain tentunya akan menambah ilmu bagi beliau. Itu jadi harapan saya Ibu mohon yang didampingi oleh Ibu terus dibimbing supaya lulus dari pasir ke pasir ini sampai menjadi betul-betul guru penggerak. Kenapa saya sedikit miris Bu, di SMA Negeri 2 Majalaya yang menjadi guru penggerak baru Bu Rani. Nah, Bu Rani satu-satunya Bu Rani, dan sekarang alhamdulillah mau jadi pengawas kantun dilantik lah, ngantosan pelantikan itu dari guru penggerak. Yang dua gagal, kenapa? Karena bukan guru penggerak meskipun sudah S2. Tuh. Ini ternyata demikian Bu, seperti halnya dulu Bapak ingin jadi kepala sekolah karena itu belum berlaku, pernah menjadi wakasek masa umur rausan di ditunya, alhamdulillah Bu. Nah ini pun ke depan kenapa tidak? Contoh, jadi jangan kecil hati, mohon maaf, karena memang demikian regulasi ke depan itu saya juga tidak tahu kok ada pertimbangan. Nggak mimpi saya bapak rekan-rekan atau apa namanya ini ada P3K, saya kira PNS dan non PNS saja. Sekarang ada P3 non PNS, PNS itu suatu saat kalau regulasinya tidak dirubah akan habis. Di sekolah kita tinggal berapa? Nanti yang muncul adalah P3. Sebelum P3K sudah menjadi guru penggerak luar biasa. Contoh Pak Yudi, mohon maaf saya kasih contoh Pak Yudi non PNS tapi sudah PPG itu sudah naik rating dari kepegawaian. Kemudian sekarang menjadi guru penggerak. Ketika menjadi P3K kan sudah sempurna. Nah, jadi jangan melihat yang motivasinya rendah. Mohon maaf, mungkin ada di antara beberapa yang motivasinya apa sih? Untuk CGP atau guru untuk apa? Mudah nggak usah jadi itu yang sudah menjadi seperti itu. Kepanjangan tangan dari Bapak, mohon dimotivasi, masih muda-muda. Ya kalau yang sudah tua agak sulit Bu, juga agak sulit, saya udah ngobrol-ngobrol ke depannya untuk apa ya nggak tahu lah. Tapi kalau yang muda-muda, kenapa tidak ada program seperti ini? Harus jemput bola, tanya-tanya. Apalagi di sini ada Mas Rani yang sudah menjadi guru. Semoga Pak Ridwan yang hari ini akan presentasi, dan siapa lagi? Bu Rizka besok. Hari ini hanya Pak Ridwan. Oke, insya Allah Bu, mudah-mudahan Bapak sehat ada di sini. Sukses Pak Ridwan untuk kegiatan hari ini dan semuanya juga mendukung atas untuk kesuksesan presentasi Pak Ridwan. Itu saja barangkali yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf Ibu, karena saya sedang mendampingi panitia PPDB yang mengakhiri pikuknya luar biasa, tidak bisa selamanya mendampingi di sini. Sukses semuanya. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Harapannya banyak lah teman-teman, terutama PJOK ada juga kan program yang berbeda yaitu PKD. Tapi satu dan lain hal membuat kesempatan mudah-mudahan ke depan banyak yang tergerak untuk ikut serta, bukan tentang apa tujuannya ke depan, tetapi demi kemajuan dalam diri pribadi maupun kemajuan di sekolah. Terima kasih Pak Kepala untuk sambutannya. Selanjutnya pendarahan dari Pak Ridwan dan pemaparannya. Waktu dan tempat saya persilakan. Pak Yudi sebetulnya nggak apa-apa Bu. Iya mangga. Iya boleh Bapak. Terima kasih Bapak. Oh, iya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Majalaya, yang terhormat Bapak Ibu Guru yang sudah berkenan hadir, terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu, dan Ananda yang cantik dan ganteng dia, kebanggaan SMA Negeri 2 Majalaya. Ini Ananda kelas 10. Terima kasih juga atas kehadirannya. Ini
merupakan diskusi. Sebenarnya kita akan membuat suatu diskusi, dan di sini Bapak Ridwan, tapi sebelumnya Bapak mohon saya memperkenalkan diri lagi Bapak ya. Saya adalah Yuliati Mulyana, pengajar praktik, kebetulan mendampingi Bapak Ridwan. Di sini saya pengajar dan juga guru SMP Negeri 1 Pasre, yang sebelumnya sebenarnya ada sebagai guru penggerak di angkatan 2. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, seiring waktu memang itu adalah calon-calon pemimpin yang namanya calon guru penggerak, dan Bapak Ibu juga harus bangga dengan kehadiran Pak Ridwan Firdaus ini ya, karena beliau adalah sebagai coach ya tadi Bapak ya, dan juga guru penggerak. Tepuk tangan dulu dong untuk Pak Ridwan. Dan ini salah satu pembelajaran di pendidikan guru penggerak. Beliau sudah membuat visi prakarsa perubahan untuk diri Pak Ridwan, dan juga nantinya bukan bermaksud untuk mengganti visi, hanya mendiskusikan visi yang ada di sekolah apakah sudah selaras dengan visi yang ada sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, dan selaraskah dengan visi guru penggerak. Nah, di sini juga walaupun ini adalah pembelajaran buat Pak Ridwan di PGP-nya itu sendiri, tapi mohon berkenan gitu ya untuk nanti aktif berbicara, aktif dalam forum ini, termasuk Ananda siswa-siswinya gitu ya. Karena visi itu adalah satu mimpi yang ingin kita, satu cita-cita gitu yang ingin kita wujudkan. Betul atau tidak? Nah, itu kita bahas bersama di sini gitu. Nah, untuk itu mohon sekali lagi, walaupun ini adalah satu step, satu langkah untuk Pak Ridwan dalam menjalani pendidikan beliau di guru penggerak, tapi bersama-sama, karena tidak bisa sendirian. Yang namanya guru penggerak itu harus rodanya berjalan, majunya itu harus bergerak bersama. Kolaborasi antar guru, jelas dengan komite, dengan kepala sekolah, dengan siswa dan stakeholder sekolah itu penting sekali. Nah, untuk itu dari saya sebagai pendamping atau pengajar praktek, mudah-mudahan ini dari Pak Ridwan menjadi kontribusi positif buat semajanya ya, Semaja 2 SMA Negeri 2 Majalaya. Itu aja dari saya, mudah-mudahan kita mendengar bersama pemaparan dari Pak Ridwan seperti apa. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bangga Bapak. Pak Ridwan sukses. Atur nuhun Pak. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Majalaya yang sudah hadir dan memberikan arahan dan juga tanggapan terhadap presentasi hari ini di pendidikan guru penggerak, itu tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah di pendampingan individu. Yang terhormat Ibu Jose, pengajar praktik Ibu Juli Munti sudah hadir dan menyempatkan diri di sini. Alhamdulillah, selamat datang Bu. Ini kampus kami SMA Negeri 2 Majalaya. Maaf apabila ada kekurangan. Dan juga yang terhormat Bapak Ibu guru yang sudah menyempatkan hadir pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak, serta juga anak-anak sekalian yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran yang memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita semua bisa berkumpul di hari yang cerah di tempat yang luar biasa ini, ya, di kampus tercinta kita ini. Tak lupa juga selamat serta salam adalah kita curahkan pada kehadiran Nabi Muhammad SAW serta kepada Bapak dan Ibu sekalian dan anak-anak sekalian. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah. Dari judul yang bisa dibaca saja
ini akan berkaitan erat dengan bagaimana cara kita menjalankan sekolah atau pendidikan di SMA Negeri 2 Majalaya ini. Jelas kita sebagai warga sekolah ya, Bapak dan Ibu selaku guru, tenaga pendidik yang mendidik siswanya, baik itu kelas 10, kelas 11, kelas 12, anak-anak sekalian juga di sini yang terlibat langsung ya, bagaimana cara belajar di sekolah ini. Di sini kita akan bahas tentang apa sih yang ingin kita capai, baik kita di sini sebagai guru maupun anak-anak sekalian sebagai murid yang belajar di sini. Ya. Tujuan diskusi kita di sini adalah mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Jadi tujuannya jelas di sini, kita tenaga pendidik, kita guru di sini akan berdiskusi bagaimana cita-cita apa yang kita harapkan, visi yang kita harapkan ke depan terhadap murid-murid yang ada di sekolah ini. Ya, jadi di sini 5 siswa, 5 murid yang ada di sini itu bisa mewakili apa sih harapan kami sebagai guru terhadap kalian. Ya, jadi mudah-mudahan di sini bisa tercerahkan apa sih, oh ternyata guru kita pengen kita itu seperti ini. Jadi jelas ya, berarti langkah-langkah yang harus diikuti, langkah-langkah yang harus dijalankan itu seperti apa, nanti kita bahas bersama dan diskusikan. Filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam sebuah pendidikan Merdeka Belajar, menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan haruslah menghamba pada murid atau berpusat pada murid. Ya, pembelajaran itu harus berpusat pada murid dan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Tadi sudah disampaikan sama Ibu Yuli bahwa pendidikan itu harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Apa sih kodrat alam dan kodrat zaman? Kodrat alam itu tentunya akan dikembalikan lagi kepada individu-individu yang belajar di sekolah. Jadi dalam hal ini adalah murid kita semua, tentu karakternya beda-beda Bapak Ibu. Ya, ada yang senang belajar di kelas, ada yang senang belajar di luar kelas, ada yang senang mata pelajaran ini, ada yang senang mata pelajaran itu. Tentu minat, bakat, dan karakteristik itu akan berbeda-beda. Jadi dalam hal ini kita sebagai tenaga pendidik harus bisa menyesuaikan pola pendidikan yang kita lakukan sesuai dengan kodrat alami, minat, bakat, karakter, dan lain sebagainya. Lalu kodrat zaman di sini kita harus bisa memberikan suatu pembelajaran kepada siswa atau murid kita yang sesuai dengan perkembangan zaman. Ya, kita paham, kita tahu bahwa teknologi itu tidak bisa kita bendung. Ya, jadi kita juga harus bisa mengajarkan kepada siswa, kita harus mengajarkan kepada murid bagaimana teknologi itu bisa membantu belajar siswa. Jadi ketika Ki Hajar Dewantara berbicara bahwa pendidikan haruslah berpusat atau menghadap kepada murid, murid itu bisa memanfaatkan teknologi sehingga ilmu-ilmu yang dia dapat bukan hanya dari sekolah, bukan hanya dari guru, tapi bagaimana caranya kita membuat siswa dapat berpikir berwawasan yang luas, bernalar kritis dengan inisiatif yang muncul dari siswa. Salah satunya adalah dengan bantuan teknologi. Ya, jadi dengan HP kita bisa cari tahu banyak di YouTube, di Google dan lain sebagainya. Dari bernalar kritis itu siswa akan mencari tahu, oh sebelum dia belajar materi ini dia bisa mempelajari dulu sebelumnya. Jadi kodrat alam dan kodrat zaman itu sangat penting dalam kita memberikan suatu pembelajaran terhadap siswa di kelas. Ya. Artinya di sini pendidikan yang diberikan kepada murid haruslah berpusat kepada murid dan disesuaikan dengan minat, bakat, dan kemampuan anak serta dengan tuntutan perkembangan zaman. Hal ini menjadi dasar akan terbentuknya sebuah profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Di sini ada 6 profil pelajar Pancasila yang ingin kami yang guru-guru itu ingin kalian itu mendapatkan 6 profil pelajar Pancasila ini. Yang
pertama yang kami harapkan, murid kita di sini, kita ingin murid-murid kita itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan juga berakhlak mulia. Ya, jadi beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa itu kita harus bisa mendidik siswa untuk religius. Ya, bagaimana penanaman keagamaan yang ada di sekolah ini dapat membantu siswa-siswa kita, murid-murid kita dapat mencapai tujuan dari profil pelajar Pancasila yang pertama, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Nah, ini yang tadi disampaikan kodrat zaman. Ya, jadi kita harus benar-benar membuat siswa kita mengikuti perkembangan zaman dengan teknologi yang ada. Ya, karena pendidikan atau suatu pembelajaran itu pasti akan berkembang terus. Ya, gotong royong di sini bagaimana caranya? Bukan hanya individu siswa aja yang belajar sendiri, tapi bagaimana dalam sebuah kelompok kecil, baik sebagai seorang guru, kita bisa mengajarkan kerjasama yang baik di antara siswa. Ya, mungkin pola-pola yang dilakukan itu di kelas sudah terbiasa seperti gotong royong, berkelompok kecil, kelompok besar dalam satu lingkungan kelas, bahkan dalam satu lingkungan sekolah. Itu sikap sifat yang diharapkan adalah salah satunya tentang gotong royong, bagaimana kita bersama-sama mencapai sebuah tujuan. Ya. Yang keempat ada bernalar kritis. Jadi kita harus membuat siswa bagaimana caranya bisa berpikir kritis. Berpikir kritis di sini kita mencoba siswa itu mendapatkan satu materi itu harus mencari tahu, oh materi ini tentang ini, nanti yang akan dipelajari ini dan lain sebagainya. Terus aktif bertanya kalau misalkan tidak tahu, itu yang kita harapkan. Jadi siswa yang bernalar kritis itu akan membuat pengetahuannya akan lebih kuat. Yang kelima ada kreatif. Jelas, kreatif di sini luas. Yang kata kreatif di sini luas. Jadi yang kita harapkan siswa ini dapat memunculkan tingkat kreativitas yang tinggi. Yang memunculkan tingkat kreativitas yang tinggi di sini dalam arti siswa kreatif. Banyak hal yang kita gali di Google, di YouTube dan sebagainya, itu bisa mencerminkan siswa kreatif dalam sebuah pembelajaran. Ketika presentasi, ketika kita bisa menuntut siswa untuk lebih kreatif dengan memunculkan aplikasi Canva, PowerPoint dan sebagainya. Itu akan meningkatkan kreativitas siswa dalam melakukan presentasi atau dalam sebuah pembelajaran. Yang terakhir ada mandiri. Bagaimana siswa di sini diharapkan dapat mandiri, ya, dapat mengerjakan PR-nya, dapat mengerjakan sesuatu itu ya sendiri, minimal sendiri sebelum dengan orang lain atau dengan guru. Ketika kalian bisa melakukan sesuatu secara mandiri, kalian bisa membantu teman kalian ketika ada yang mengalami kesulitan. Profil pelajar Pancasila tersebut bisa terwujud jika guru memiliki visi atau sekolah juga memiliki visi untuk menciptakan perubahan yang lebih baik di lingkungan sekolah. Di sini kita akan berdiskusi tentang bagaimana visi yang kita punya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi bagaimana visi itu akan sangat membantu dalam menciptakan sebuah perubahan yang lebih baik di lingkungan sekolah kita, terutama di SMA. Lalu apa itu visi? Visi merupakan sebuah gambaran yang jelas dan menyeluruh tentang keadaan yang ingin dicapai di masa depan oleh sebuah individu, kelompok maupun organisasi. Jadi ketika kita punya visi itu adalah sesuatu yang kita ingin capai ke depan. Ya, jadi kalau sekarang misalkan di sekolah kita, visi kita kan religius, berprestasi, lalu mandiri. Ketika visi itu belum menyampaikan secara utuh menyeluruh, maka itu kita ingin mencapainya di masa depan.
Ya, jadi yang kita harapkan di sini dengan visi yang ada yang bisa kita diskusikan dapat membuat sekolah kita menjadi lebih baik. Ya. Visi merupakan pernyataan yang berorientasi pada masa depan, menginspirasi dan memberikan arah untuk mencapai tujuan. Yang tadi disampaikan bahwa masa depan merupakan tujuan yang diharapkan dari apa yang kita lakukan sehari-hari di sekolah. Ya, tadi sudah disampaikan bahwa visi di sekolah kita adalah religius, berprestasi, dan juga mandiri. Religius yang kami harapkan di sini siswa dapat menjalankan seluruh aktivitas keagamaan, dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai umat Islam atau yang beragama. Berprestasi jelas, mau itu apa, akademik non akademik. Saya kira di sekolah kita sudah menuju arah sana, banyak prestasi yang bisa kita munculkan, banyak prestasi yang kita dapat, sehingga apa yang kita harapkan sudah mulai terlihat, ya, walaupun belum secara mandiri seperti tadi di sekolah kita juga siswa sudah banyak yang dapat menjalankan kegiatan atau tanggung jawabnya secara mandiri. Di sini ada beberapa pertanyaan pemantik tentang cita-cita kita sebagai guru untuk murid. Ya. Yang pertama, kita memimpikan murid yang seperti apa. Yang kedua, kita harus percaya bahwa murid adalah apa. Ya. Jadi di sekolah kita, yang ketiga di sekolah kita itu mengutamakan apa? Apa yang kita utamakan supaya visi itu bisa berjalan dengan baik. Murid di sekolah kita yang keempat, kita sadar betul bahwa murid kita itu harus seperti apa. Ya. Yang kelima, kita sebagai warga di sekolah yakin betul untuk seperti apa dalam mewujudkan visi yang akan kita bahas, kita diskusikan nanti. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa visi itu seperti apa. Ya, kita bahas satu persatu. Yang pertama, imajinasi kita sebagai guru ya tentang bagaimana murid di masa depan. Visi ya yang tadi disampaikan. Kita memimpikan murid yang pertama yang tadi sesuai profil pelajar Pancasila ya, beriman dan bertakwa, cerdas, kreatif, inovatif dan juga bernalar kritis, mandiri, responsif terhadap perkembangan zaman ya, yang tadi kebinekaan global, gotong royong dan juga memiliki rasa kebanggaan yang tinggi. Jadi yang kami harapkan di sini imajinasi kami sebagai tenaga pendidik, sebagai guru tentang murid di masa depan itu ya. Jadi anak-anakku sekalian yang guru-guru harapkan di sini adalah kalian itu bisa beriman dan bertakwa ya, sesuai dengan agamanya masing-masing. Kami mengharapkan bahwa kalian itu bisa cerdas, kreatif, inovatif, bernalar kritis, mandiri dan responsif terhadap perkembangan zaman, mengikuti bagaimana perkembangan zaman itu berjalan seiring waktu. Ya, gotong royong, bagaimana saling bahu membahu membantu bekerja sama dalam sebuah kelompok kecil maupun kelompok besar. Memiliki rasa kebangsaan yang tinggi, ya. Jelas harus tinggi ketika kita setiap kali bicara. Kalau kita tidak memiliki rasa kebangsaan yang tinggi, kita tidak akan melaksanakan itu. Ya, jadi yang kami harapkan bukan hanya dari upacara, tapi bagaimana implementasi di sekolah dalam sebuah pembelajaran, rasa kebangsaan yang tinggi itu bisa diungkapkan. Yang kedua, kami percaya bahwa setiap murid adalah sebuah individu yang unik dengan bakat, minat, potensi yang berbeda-beda, mampu belajar dan berkembang serta membutuhkan bimbingan dan arahan. Tadi saya juga sudah sampaikan di awal bahwa kita sebagai guru, sebagai tenaga pendidik haruslah mengikuti kodrat alam. Yang di sini jelas disebutkan bahwa individu yang unik. Jadi murid kita itu unik, ya, karena dia memiliki bakat, minat dan juga potensi yang berbeda-beda, karakter yang berbeda-beda. Maka dari itu, yang kami harapkan murid-murid kita itu mampu belajar dan berkembang dengan minat, bakat, potensi yang dimiliki dari bimbingan dan juga arahan guru-guru kita yang ada di sini. Ya, jadi yang diharapkan perkembangan kodrat alamnya bisa dijalankan dengan baik dengan pembelajaran
pembelajaran yang diberikan oleh guru-guru kita. Di sekolah kita mengutamakan apa? Yang pertama, penerapan pendidikan karakter. Jelas itu merupakan sebuah visi. Penerapan pendidikan karakter itu jelas menjadi pokok utama. Karena pembelajaran yang dilakukan, yang kami harapkan adalah membentuk karakter yang berbudi pekerti. Jadi saling tolong-menolong, saling membantu, itu yang kami harapkan. Yang bertakwa dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu yang diharapkan. Karakternya kuat, maka kalian bisa mengimplementasikan 6 profil pelajar Pancasila ini. Yang kedua adalah pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi ada beberapa hal yang sudah saya lihat di sekolah ini, bahwa pembelajaran sudah banyak sekali yang mendukung kesehatan murid. Jadi bagaimana pembelajaran yang dilakukan di sekolah ini sudah berkembang. Jadi sudah ada beberapa kali kita pertemuan global, bagaimana pembelajaran yang efektif, bagaimana praktik baik itu dilakukan, sehingga ada perubahan positif yang ternyata pembelajaran yang berpihak pada murid itu sudah mulai dijalankan dengan baik di sekolah. Lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Yang kami harapkan dengan adanya lingkungan yang aman, nyaman di sekolah itu membuat siswa kita semangat belajar, semangat sekolah ke sini. Jadi saya pernah berdiskusi dengan orang tua dulu udah lama, bahwa ketika anak datang ke sekolah, dia itu tidak takut, dia itu tidak terlambat, dia itu tidak istilahnya tidak melakukan kesalahan. Ketika itu terjadi, berarti lingkungan yang dia datangi itu akan terasa aman dan nyaman. Ketika rasa aman dan nyaman itu sudah melekat pada diri kita atau pada diri siswa kita, maka kita juga belajar pasti nyaman. Enak, gak ada beban, gak ada tekanan. Jadi ketika siswa itu dapat belajar dengan rasa aman dan nyaman, pasti pembelajarannya, ilmunya akan dia dapat dengan baik. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah bukan hanya tempat untuk menuntut ilmu, tapi juga untuk mengembangkan bakat, minat, dan menuntut budi pekerti yang luhur. Jadi sekolah itu bukan hanya bagaimana 1 tambah 1 jadi 2, tapi bagaimana caranya kalian juga dapat menjadikan sekolah ini adalah sebuah tempat yang dilakukan untuk menuntut ilmu, tapi juga untuk mengembangkan minat, bakat, dan juga bagaimana membentuk karakter sebagai budi pekerti luhur. Ya, jadi di sini ada ekstrakurikuler, banyak kegiatan-kegiatan positif yang bisa dilakukan untuk mengembangkan minat dan bakat kalian, bukan hanya di akademik tapi juga di non akademik. Ya. Kita di sekolah ini yakin untuk mewujudkan siswa yang berkarakter profil pelajar Pancasila membutuhkan dukungan serta kolaborasi yang baik antara guru, kepala sekolah, orang tua, masyarakat. Ya, di sini poinnya adalah sebagai seorang murid. Ya, jadi kita semua di sini mewujudkan siswa yang berkarakter profil pelajar Pancasila yang baik. Jadi di sini salah satu kegiatan yang kita lakukan tujuannya adalah berkolaborasi, berdiskusi bagaimana caranya mewujudkan harapan kita bahwa siswa-siswa di sini harus memiliki profil pelajar Pancasila itu tadi. Kita dan warga sekolah paham bahwa pendidikan bukan hanya sekedar mentransfer ilmu saja, tetapi juga menanamkan budi pekerti yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi kita semua harus paham, kita semua ya, guru, orang tua, satpam, cara murid di sini kita harus paham. Di sekolah itu bukan hanya mentransfer ilmu dari yang bisa tidak bisa dan yang tidak bisa menjadi bisa, tapi bagaimana caranya kita bisa menanamkan hal-hal positif sehingga
tujuan kita berbudi pekerti luhur, berbudi pekerti luhur, berbudi pekerti baik, itu sudah sesuai dengan profil pelajaran Pancasila yang kita harapkan. Ya. Jadi bagaimana kita semua bahu-membahu menanamkan budi pekerti luhur dengan baik di sekolah, baik itu untuk guru, untuk siswa maupun keluarga. Lalu yang jadi pertanyaan, apakah visi di sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Ya, yang tadi kita bagaimana visi sekolah kita itu adalah religius, berprestasi dan juga mandiri. Itu merupakan visi yang kita harapkan bagaimana murid itu bisa belajar dengan baik dan mengusahakan untuk mewujudkan profil belajar Pancasila yang tadi. Kita lihat aksi nyata yang sudah kita lakukan di sekolah, apakah sudah selaras atau tidak dengan visi dari sekolah kita. Yang pertama, kegiatan ekstrakurikuler. Jelas kegiatan ekstrakurikuler di sini banyak, dari mulai olahraga, bahasa dan lain sebagainya, seni, itu sudah banyak kita lihat siswa kita mengikuti kegiatan-kegiatan itu. Untuk apa? Yang tadi, kodrat alam. Bagaimana siswa itu bisa mengikuti ekstrakurikuler untuk mengembangkan diri. Kegiatan kebudayaan. Sering sekali ketika ada kegiatan-kegiatan seperti ini, antusias siswa banyak. Ya, beberapa kali saya lihat siswa-siswa di masing-masing kelas sampai harus menyewa busana sehingga menampilkan tarian dari Bali, tarian dari itu merupakan sebuah kegiatan kebudayaan yang sangat mendorong mewujudkan visi dari Jariwantara tadi, ya, kodrat alam kodrat zaman. Kegiatan modern Jaka sering setiap tahun juga dilaksanakan. Kegiatan O2SN, FLS 2N, ya. Setiap tahun kita ikuti, bahkan kegiatan-kegiatan kejuaraan yang lain juga sering diikuti oleh siswa-siswa kita. Maka itu sangat membantu bagaimana mewujudkan 6 profil belajar Pancasila. Penerapan pembelajaran yang khusus pada murid seperti yang sudah dijelaskan, bahwa kita di sekolah sudah mulai menanamkan pembelajaran itu dilaksanakan dengan pusat pada kegiatan keagamaan paling banyak, ya. Ini yang sangat selaras dengan visi dari sekolah kita, religius. Banyak kegiatan keagamaan yang kita laksanakan seperti sholat duha, sholat zuhur ya, berjamaah ya, sholat Jumat, Maulid Nabi, kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya, sama dan lain sebagainya, itu sering kita laksanakan setiap tahun. Kegiatan komunitas belajar gembira, jadi bukan hanya murid, ya, bukan hanya murid saja ya. Sekolah ini coba tingkatkan sesuai visinya, tapi bagaimana dengan adanya kegiatan komunitas belajar ini, guru-guru yang ada di sini juga mengupgrade ilmu dengan berbagi praktik baik. Ya, jadi guru kita juga belajar, seharusnya siswa juga harus belajar dengan baik. Jadi bukan hanya siswa yang belajar di sini, ya, guru-guru juga belajar dengan yang namanya komunitas belajar gembira. Di sekolah ini sudah ada komunitas belajar gembira. Walaupun belajarnya guru bukan hanya di sana, tapi mereka bisa mengembangkan diri melalui kegiatan-kegiatan lain atau informasi-informasi lain yang ada di dunia maya dan sebagainya. Ya. Lalu penerapan praktek dalam sebuah pembelajaran. Banyak sekarang guru-guru yang sudah menerapkan ilmu pengetahuannya tentang sebuah pembelajaran. Ya. Jadi penerapan presentasi dengan PowerPoint seperti ini, games dengan aplikasi, ya, itu sudah banyak diterapkan. Kuisis dan lain sebagainya, Jamboard dan lain sebagainya, itu sudah mulai diterapkan di kelas. Maka saya kira penerapan praktek yang disesuaikan dengan kodrat zaman itu sudah mulai diterapkan di sekolah ini. Maka pertanyaan yang tadi, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Menurut aksi nyata ini yang sudah dilaksanakan di sekolah,
selaras dan sedang berjalan ke arah yang kita inginkan. Walaupun pada kenyataannya tidak semua murid sama, karena itu tadi ada kodrat alam, bagaimana minat dan bakat siswa itu berbeda-beda ya. Tapi yang kami lihat di sini bahwa visi yang diinginkan sekolah itu sudah mendekati hal yang kami harapkan. Maka dari itu kami harapkan para siswa yang berada di sini untuk ikut berperan aktif menunjukkan visi sekolah yang sudah dijelaskan tadi. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Minum dulu Bu Rizka. Ya, baik, alhamdulillah. Tadi Pak Ridwan sudah memaparkan visi dan misi dari Ki Hajar Dewantara, terus visi dari sekolah ini. Visi sekolah ini apa sobat? Tadi religius, terus prestasi dan mandiri. Oke, pintar. Nah, sekarang saya di sini untuk memandu Bapak serta anak-anak Ibu. Siapa yang mungkin mau berdiskusi dan bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya ada sedikit yang menanyakan mengenai profil pada dasar dan misi sekolah. Pertama, kita ketahui visi misi dan profil itu merupakan sebuah cover halaman, kemudian diwarahi dengan sebuah proses studi. Setelah itu kemudian ada sebuah hasil dengan produk. Pertanyaannya sekarang, bagaimana langkah Pak Ridwan atau semuanya di sini untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan dari visi misi dan profil Pancasila yang bisa diterapkan di sekolah kita ini, dan apa produknya sebagai hasil dari P5-nya yang pertama, dan keduanya, terus dan bagaimana apa relevansinya ketika siswa punya keimanan dan ketakwaan yang diperhatikan dengan seperti apa relevansinya dengan sebuah relevansinya dengan kita anak-anak. Jadi mungkin Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ari sudah bertanya dan juga menanggapi bagaimana presentasi yang tadi dijalankan. Yang menjadi pertanyaan di sini Pak Ari itu tentang visi sekolah yang religius ya, dengan implementasinya di profil pelajaran Pancasila itu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan juga beramal. Jelas di sini ketika kita bicara program sekolah itu tidak bisa kita jalankan hanya oleh satu, tidak bisa kita jalankan oleh satu orang. Makanya tadi dijelaskan juga bahwa bagaimana bentuk dukungan dari setiap guru, setiap siswa maupun warga sekolah yang lain untuk berkolaborasi, menemukan suatu cara, menemukan suatu hal yang bisa membantu terwujudnya apa yang kita harapkan di diri siswa. Itu yang pertama,
dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Proses yang sudah kita jalani di sekolah ini, tingkat keagamaan yang sudah dijalankan di sekolah ini dengan Pak Ari sebagai guru PAI dan juga Pak Ari sebagai guru PAI, saya pikir itu sudah mengarah ke arah yang sangat positif. Ya, bagaimana tujuan kita yang ingin mewujudkan tentang siswa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa itu sedang berproses, dan hasilnya saya pikir itu sudah berjalan dengan baik. Walaupun ada hal-hal yang bisa kita tingkatkan. Ya, sholat berjamaah yang kita laksanakan rutin setiap hari, ya, itu zuhur, itu asar, ya, itu walaupun fluktuatif, tapi yang kita harapkan adalah adanya kesadaran diri dari siswa. Ya, itu yang perlu kita diskusikan, bagaimana nilai fluktuatif itu bisa sejajar atau sama atau meningkat. Ya, itu bagaimana caranya? Kita pikirkan bersama. Apakah kita perlu misalkan merancang satu strategi bagaimana caranya setiap siswa dapat melaksanakan kegiatan keagamaan dengan baik, sehingga siswa dapat menjadi seorang yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Lalu yang jadi pertanyaan, bagaimana sih produk yang bisa kita harapkan? Prosesnya ketika kita menjalankan kegiatan-kegiatan keagamaan yang rutin kita laksanakan seperti tadi, selain sholat berjamaah, sholat duha, pesantren kilat, terus maulid Nabi, kita juga menghadap Idul Adha. Siswa harus secara sadar, secara mandiri punya kewajiban untuk mengikuti itu dengan baik. Jadi kalau bisa, di sini kita diskusi bagaimana caranya guru PAI dapat memberikan sebuah wawasan kepada guru-guru yang lain, bagaimana caranya kita sebagai guru berkolaborasi bersama-sama menciptakan iklim dan situasi siswa yang dia menyadari bahwa ketika kita ingin yang namanya beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jelas kegiatan-kegiatan religius yang ada di sekolah itu harus diikuti. Jadi bagaimana yang harus kita laksanakan? Kita berdiskusi, kita buat program sehingga siswa kita tidak terpaksa dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Mari ada yang kelewat. Kalau kita bicara cita-cita, jelas yang tadi bisa dikatakan cita-cita itu visi. Ketika siswa kita beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan juga berbudi pekerti luhur, itu akan menjadi bekal buat siswa kita. Siswa kita punya keimanan yang bagus, ketakwaan yang bagus, berbudi pekerti luhur. Kalau berbudi pekerti luhur kan bicara tentang bagaimana sopan santun, ya, sikap seorang murid kepada gurunya, sikap seorang murid kepada murid yang lain, kepada orang tua. Ketika sikap itu tumbuh dengan baik, ya, kalau kita bicara tentang relevansi dalam menginginkan cita-cita itu terwujud, bekal yang kita miliki dari keimanan, ketakwaan dan juga budi pekerti luhur itu akan menuntut kepada siswa untuk bernalar kritis, berpikir positif. Tujuan atau cita-cita yang diharapkan bisa tercapai dengan baik. Walaupun pada kenyataannya tidak semua cita-cita bisa kita capai, ya. Tapi setidaknya ketika kita punya keimanan, ketakwaan, berbudi pekerti luhur yang baik, itu akan menuntut kita melakukan hal-hal yang positif. Contoh, ada yang memiliki cita-cita sebagai seorang polisi. Kalau yang bersangkutan tidak punya keimanan dan ketakwaan yang baik, tidak berbudi pekerti luhur, mungkin dalam pikirannya bagaimana caranya saya harus menjadi seorang polisi, mau nyogok, mau ganti nilai dan sebagainya, itu kan hal-hal yang tidak bagus. Tetapi kalau dia punya keimanan yang bagus, ketakwaan yang bagus, berbudi pekerti luhur, dia akan mencoba hal-hal yang lebih positif. Saya ingin
ingin seleksi masuk polisi tapi tidak harus mengeluarkan uang banyak, yang wajar-wajar saja, dan itu menjadi dorongan yang bisa meningkatkan kualitas diri. Ya, ketika kualitas dirinya terbentuk dengan baik, maka dia akan memiliki bekal yang cukup untuk mengarungi dia untuk menggapai cita-cita. Jadi bagaimana pentingnya dia punya keimanan dan ketakwaan serta berzikir seperti luhur dalam usaha seorang siswa menggapai cita-citanya. Bekal yang dia miliki akan menuntun mereka melakukan hal-hal yang positif untuk mencapai cita-cita. Itu saja mungkin Pak. Seperti itu ya Pak. Jadi produknya itu setelah dipaparkan sama Pak Ridwan ada masalah baca Quran sebelum pembelajaran ilmuwan. Itu ya produk dan relevansinya. Barangkali ada yang mau menambahkan atau mungkin ada, boleh Pak Cahyadi. Pemaparan dari Pak Iwan tadi, mulai dari visinya terus sampai dengan 6 profil pelajaran Pancasila, itu sebenarnya semuanya masuk di situ, karena yang menciptakan siswa yang luar biasa itu sangat susah, luar biasa. Tapi ketika visi itu dipaparkan, itu pasti seiring dengan misi, bagaimanapun juga. Karena tadi sebutkan religius, terus prestasi dan mandiri, itu visinya hampir sama. Itu semua kan, kalau saya bilang dari hasil pemarahan disalurkan itu sebagai suatu produknya, pengen menciptakan sesuatu hal siswa yang religius, prestasi, mandiri, disangkut-pautkan dengan 6 profil pelajaran Pancasila. Itu emang itulah hasil produknya. Nah ini visi. Tapi kalau kita dijelaskan sampai ke misinya, 6 profil pelajaran Pancasila, satu hari 4 SKS 1 semester nggak akan beres. Karena untuk berkreatif aja, itu kan kata dasarnya dari aktif. Kreatif itu membuat sesuatu hal yang baru. Itu untuk menyatakan satu kata kreatif aja, dimisikan itu sampai 1 semester saya rasa nggak cukup. Karena visi itu rumah. Saya mengalihkan diri tadi di pemaparan Pak Iwan, saya mengatakan bahwa visi kita adalah membuat kue. Nah misinya adalah mencari 6 telur, mencari bahan-bahan tertentu. Nah itulah misinya, untuk menciptakan produk tadi. Nah itu nggak gampang begitu saja. Satu misi aja mesti mencari 5 telur untuk sebagai bahan membuat kue. Itu telurnya itu harus spesifik, apakah telur ayam, telur bebek, telur ayam kampung, telur apa dan sebagainya. Bisa seperti apa? Itu beda-beda. Apalagi sesuatu hal yang seperti gotong royong, bernalar kritis saja. Kalau saya lihat bernalar kritis itu 2 kata. Kenapa nggak pakai kata berpikir kritis? Harus pakai bernalar. Itu udah beda makna. Terus kenapa nggak bernalar kreatif? Karena kritis. Dengan kritis itu kalau bahasa medis bahaya. Kritis itu bahaya. Jadi pasien dalam keadaan kritis berarti pasiennya dalam keadaan bahaya, gitu kan? Tapi kenapa harus bernalar kritis? Itu dari 2 kata yang jadi satu, yang jadi artinya menjadi positif, gitu kan? Nah itu kalau dibahas sampai lagi luar biasa. Makanya saya bilang 6 profil pelajaran Pancasila itu perlu semua upgradean dari stakeholder sivitas akademis yang luar biasa. Makanya saya bangga ada CPG di guru olahraga. Makanya nanti saya bisa kalimat kumaha gitu kan. Jadi ketika anak-anak pengen seperti apa hasilnya, kita bisa saling berbagi, kita saling bertanya-tanya dan sebagainya. Jadi saya rasa kalau untuk pertanyaan nggak ada, cuman visi itu biasanya disambungkan dengan misi. Nah misi itulah yang nanti akan menghasilkan produk yang seperti apa. Karena belum tentu bahannya sama, kue yang dihasilkan sama, rasanya pasti berbeda. Pasti membutuhkan pengerjaan yang setiap pagi perlu ada yang disebut dengan kokinya. Nah, guru adalah koki untuk menciptakan sesuatu hal yang baru. Meskipun bahannya sama, membuat produknya sama, tapi pasti rasanya akan berbeda. Karena pengolahan dari kokinya itulah yang berbeda. Nah, ini saya rasa sungguh luar biasanya seorang guru mampu menciptakan siswa yang berbeda-beda meskipun itu satu orang, kan? Nah, disitulah perlunya hal-hal yang seperti ini, diskusi bagaimana, gimana, apa dan sebagainya, untuk menciptakan sesuatu hal yang luar biasa. Gitu. Kadang-kadang kue aja satu piring sama, tapi rasanya bisa berbeda kalau kopinya berbeda. Begitu saja saya rasa mungkin cuma nanti dipikir-pikir kalau untuk visi, tinggal seorang guru itu menjabarkan misinya untuk menciptakan
mata pelajaran PJOK untuk kreativitas seperti apa sih, berarti itu bagaimana, mandiri itu bagaimana, karena mandiri juga tidak harus selalunya siswa melakukan sendiri, enggak. Tapi mandiri itu bagaimana kita siswa bisa menciptakan sesuatu hal secara berpikir secara sendiri dari apa yang ada. Apalagi gotong royong, apalagi berbineka global, oh itu luar biasa. Berbineka bisa berbeda-beda, apalagi global, karena global bukan hanya cakupan yang kecil, karena global sangat luar biasa. Makanya saya bilang tadi 6 profil Pancasila kalau dibahas 4 SKS dalam satu hari, satu tingkat yang lebih tinggi itu bisa ada tanggal bantuan dan yang lainnya, sehingga kita menjadi seseorang yang Terima kasih atas masukannya, sangat luar biasa sekali. Betul sekali, kalau visi itu pasangannya misi. Kalau aku pasangannya kamu. Ternyata. Ya karena begini Bapak, sekarang kita berdiskusi visi dulu, barulah setelah visinya tercakup ke 6 profil pelajar Pancasila, baru didiskusikan lagi dengan visi. Mungkin seperti itu ya Ibu sama Pak Ridwan ya. Bu Rizka boleh ya? Bertanya boleh ya? Iya. Ini Bu Rizka, tadi pemaparan Pak Ridwan cukup bagus, luar biasa. Kemudian ada yang menjadi penasaran, kan saya orang luar ya, bukan orang Semaja 2. Ini yang namanya komunitas praktisi yang namanya Kombel Gumbira itu bagaimana gitu ya. Kemudian tadi pertanyaan Pak Ari, ini di sini kan ada produknya nih, produknya 5 orang nih. Saya ingin bertanya sama Ananda ya nih, kalau kalian inginnya Semaja 2 itu seperti apa? Keinginan siswa ya, tolong diungkapkan, nanti boleh satu atau semuanya ngomong. Kemudian kalau Ananda ketemu Bapak Ibu guru nih di luar, kan di situ visi pelajar Pancasila itu pengennya itu ada religiusnya, ada lengkap lah gitu ya 6 dimensi itu. Tapi minimal kalau ketemu guru yang kamu terbersit dari otak dan pikiran Ananda itu seperti apa kalau ketemu beliau gitu ya. Nah, jadi ada 2 yang ingin saya dengar gitu dari pihak komunitas praktisinya dan juga dari siswa. Silakan. Baik, terima kasih Bu. Seperti apakah Semaja 2 dan ketemu guru itu seperti apa? Coba. Ibu keinginan udah sedikit terpenuhi ya. Contohnya kayak sekolahnya itu nggak berpacu pada terus apa namanya yang doang. Kebanyakan guru itu asik-asik, Ibu serius. Jadi kayak nggak terbantu, nggak jenuh kalau belajar itu udah terpenuhi. Jadi kalau gurunya kalau kita nanggapi pelajarannya mau juga nggak segan. Terima kasih loh udah ngomongin Ibu. Iya. Ada lagi? Menarik banget Ibu, apalagi kemarin ada versi yang itu kayak khas sekali Semaja 2. Jadi kenapa Semaja 2 karena ada pensi gitu? Enggak, ada ibu-adik. Ada paling buat gitu. Coba yang siswa Ada yang mau diungkapkan keinginannya untuk Semaja 2 itu ya, apa? supaya lebih baik lagi gimana? Kamu aja belajar di kelas seperti apa sih dengan guru-guru kamu di kelas gitu? Apakah udah menyenangkan atau tidak atau gimana? Ya, ungkapkan aja. Menyenangkan. Kok beban sih? Jangan takut, Ibu nggak gigit. Apa coba? Apa? Jangan takut, tetap aja berungkap. Mungkin dari kedisiplinan gimana atau dari ini aja kan bakat kan karate nih. Oh ya, dari bakat. Sekolah, prestasi yang didapat. Jadi, Padla ikut karate ya? Kemarin juara 2. Oh, juara 2. Tingkat? Kemarin tuntas dong. Tingkat nasional. Keren ya. Tepuk tangan dulu dong untuk Padla ya. Juara 2 tingkat nasional. Luar biasa. Nah, itu kamu bisa cerita dong.
langkah kamu menjadi seorang juarawan itu seperti apa kan? Langkah untuk jadi juara sebenarnya dari latihan rutin setiap hari, intens terus. Dan tentu dari coachnya ya, dari gurunya pasti. Berarti ini visi kedua ya tadi ya, prestasi ya. Udah terwujud dengan seorang Fadlan ya. Ada lagi yang diungkapkan? Udah cukup? Nah, cukup. Kembali ke Ibu. Terima kasih ya anak-anak. Komunitas belajar Gumbira di SMA Negeri 2 Majalah itu baru terbentuk beberapa bulan itu, 2 bulan Januari itu. Jadi inisiasinya dari beberapa belajar praktik juga. Alhamdulillah beliau yang menjembatani terbentuknya sebuah kombal yang namanya Kombal Gumbira SMA Negeri 2 Majalaya. Sekarang ketuanya itu Budian ya. Budian sebagai ketuanya, dan juga kita sudah melaksanakan beberapa pertemuan berbagi praktik baik. Salah satunya mungkin kami di sini selaku CGP hari Jumat yang lalu melakukan aksi nyata. Jadi kan mewajibkan kita mempresentasikan tentang destinasi budaya positif. Nah itu salah satunya kita manfaatkan Kombal Gumbira ini. Alhamdulillah banyak guru, banyak warga sekolah yang mengikuti, sehingga tujuan kami menciptakan budaya positif di sekolah ini bisa terlaksana dengan baik. Tapi sebelum itu juga Pak Cahyadi pernah jadi pemateri jadi ya, sudah mungkin 3-4 kali pertemuan tentang berbagi praktik baik di sekolah ini. Itu sangat membantu kita sebagai guru untuk terus mengupgrade ilmu, terus mengupgrade bagaimana caranya melaksanakan pembelajaran yang kreatif, inovatif, menyenangkan bagi murid, sehingga yang diharapkan dari 6 profil pelajar Pancasila ini bisa sedikitnya dapat menambah wawasan dari komunitas belajar Gumbira ini. Jadi inisiasinya dari CGP juga Bu, kita juga dari guru penggerak, kita juga sebagai CGP ikut dan berpartisipasi aktif, sehingga Kombal Gumbira ini akan terus eksis sampai ke depan. Dan selalu Gumbira. Izin menambahkan juga ya, jadi Kombal Gumbira itu dilaksanakan dalam 1 semester itu 3 kali. Ya itu yang kalau yang pertama itu kita ambil materi dari luar. Ya, yang duanya itu dari Bapak Ibu guru yang untuk memaparkan praktik baik ini. Dan itu continue ya tiap Jumat gitu tiap Jumat. Atau sama biasa ngeliwat gitu. Oh enggak. Ada konsumsi. Ada konsumsi ya. Ya mantap ya. Ada 2. Betul, itu jadi inspirasi. Ada di PMM juga. Selain langsung di sekolah ini di ruang guru, ada juga Google Meet atau ya meeting di dunia maya bisa diikuti oleh orang banyak. Ya jadi inspirasi langsung, betul. Jadi dari luar juga bisa. Jadi gurunya sudah solid gitu ya. Ini untuk visinya kan tadi religiusnya ada, prestasinya ada bukti fisiknya gitu ya. Dan mandirinya juga dapat, Semaja ternyata bisa membentuk komunitas yang luar biasa karena inisiasi dari walaupun dari guru penggerak jelas ya. Tepuk tangan lagi. Tepuk tangan lagi. Baik, kita lanjutkan diskusinya. Apakah ada lagi Bapak yang mau bertanya atau bahkan ada Ibu yang mau bertanya? Dari Bapak-bapaknya sudah Cukup. Sudah cukup kan? Sudah ya barangkali. Untuk penutup minta bantuan itu Pak Hadi agar kegiatan ini kita tadi diawali dengan basmalah dan kita tutup dengan doa. Alhamdulillah diwakili oleh 2 guru agama sangat religius sekali.
sepertinya ada matematika. Enggak matematika. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad sallallahu tabaraka wa ta'ala wa sahabati wa ajma'in amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'im hamdan yafi'u ya Allah wa yuhibbu mazida. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru ma yanbaghi li jalali sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha bi jami'il ahwal wa afat wa taqdina وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا به لك عن الدرجات وتبلغنا بها صدايا من جميع الخير في الحياة وبعد الممات. اللهم يا ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا مريضا الا شفيته ولا عيبا الا سترته ولا سؤالا الا عجلته ولا دينا الا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والاخره وانت لها رضا الا قضيتها ويسرتها فاستجبنا له ونجينا كذلك ننجي المؤمنين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم. Waalaikumsalam. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila. Itu hukumannya apa di 1.4? Mulai dari diri ini di modul 1.4 kita belajar itu Bu di LMS ya. Ya. Kita di LMS membahas tentang budaya positif. Budaya. Jadi kita belajar bagaimana cara penerapan budaya positif di sekolah dengan materi-materi yang ada di sana. Seperti disiplin positif yang kita pelajari di modul
materi budaya positif ini ada disiplin positif, ada juga tentang bagaimana kebutuhan dasar manusia yang harus di apa yang ya kebutuhan dasar manusia yang dibutuhkan oleh manusia untuk hidup gitu Bu ya. Lalu tentang motivasi perilaku, jadi bagaimana kita sebagai guru atau sebagai siswa pasti ketika melakukan sesuatu itu ada alasannya, ada motif, yaitu tentang motivasi perilaku yang dilakukan di sekolah, baik itu guru maupun siswa. Lalu ada juga 5 posisi kontrol restitusi. Nah di sini sangat menarik karena 5 posisi kontrol restitusi di sini seakan-akan membuka wawasan kita untuk memecahkan sebuah masalah gitu. Jadi ketika ada masalah, Bapak simpan di eksplorasi konsep atau mulai dari diri sih? dimulai dari diri juga Masih kan ada masih modulnya, ya? Bu. Ada modulnya. Jadi Dimulai modulnya dari diri tuh udah nyambung. udah Nyampe ke situ ya. udah ngena ke sana. Ada materi yang dibaca, yang dipelajari. Jadi kita belajar itu, baca materinya. Ya. Kemudian di eksplorasi konsepnya Bapak menyimpan apa tuh di LMS? Ya di LMS itu kita baca lagi Bu, baca lagi, terus lihat video juga. Ada juga kita membuat sebuah tugas yang harus dilengkapi. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang ada di sana itu kita harus mengisi dari berapa materi, misalnya 5 materi beranak gitu Bu, 1 sampai 10, 1 sampai 9, 1 sampai 12 kemarin. Dan jangan lupa di portofolio digital langsung Iya. disimpan juga. Kemudian di Rukol ya. Rukol Ruang 1 kolaborasi. itu yang saya simak ramai banget gitu ya. Iya, tentang kasus Beda itu. pendapat gitu seperti itu. Tapi rangkumannya menurut Pak Ridwan di Rukol 1 apa tuh? Ya, jadi ketika ruang kolaborasi 1, bagaimana saya di kelompok ya, bukan ke Rukol 1 itu kita diskusi kelompok. Saya di kelompok 2 dengan Bu Rumi, dengan Ibu Risma, dengan Ibu Rinka. Di sana kita berdiskusi bagaimana membahas satu persatu kasus yang ditimbulkan yang ada di LMS. Jadi kita bagi tugas pada saat itu Bu. Saya ke bagian kasus 2 waktu itu, Bu Risma kasus 1, Bu Rumi kasus 3, dan Bu Rinka kasus 4. Jadi kita saling berdiskusi dulu, lalu kita mengerjakan masing-masing dulu sesuai tugas yang tadi, kasus didiskusikan lagi nih, kasus 1 saya sebagai ini karena ini, misalkan sebagai penghukum karena kasusnya seperti ini, dan dampak kepada siswanya seperti ini. Jadi di ruang kolaborasi pertama itu kita lebih mendiskusikan tentang pemecahan kasus yang ada di LMS. Peran Pak Ridwan sendiri di Rukol 2 sebagai apa ya? Pada saat itu di Rukol 2 presenter. Ya. Dan ya saya lihat, saya simak gitu di Rukol 2, walaupun di Rukol 1 seru banget gitu, di Rukol 2 tanggapannya juga tidak kalah serunya gitu ya. Ada yang beda waktu itu. Sama juga sih, tapi tetap ya ternyata ditengahi gitu ya penguatan oleh Iya. Bu Eko. Nah itu Rukol merdeknya demonstrasi kontekstual apa gimana? Kontekstual. Jadi demonstrasi kontekstual di sini saya mengupload tugas di LMS tentang demonstrasi kontekstual yang sudah dijalankan di sekolah ini. Jadi kemarin saya sudah uploadkan di LMS untuk demonstrasi kontekstual. Berarti ada kasus juga ya? di situ Ada ya? kasus juga. Kasus yang Kemarin itu kasusnya yang berantem Bu. berantem. Yang pertama yang berantem, yang kedua ada siswa yang jarang sekolah. Lalu siswa tersebut juga ketika sekolah terlambat. Jadi di sana saya coba menjadi seorang manajer di posisi ya. restitusi kontrolnya. Itu sudah dijalankan dan juga sudah diupload kemarin. Videonya juga sudah diupload kemarin. 3 restitusi itu kan istilahnya bisa berurutan, bisa tidak, bisa acak gitu. Walaupun memang idealnya sih berurutan ya. Iya. Mulai identifikasinya, mulai dari validasinya. Jadi sampai menemukan solusi itu akhirnya ya. Iya betul. Nah kemudian udah kemudian koneksi antar materinya gimana? Ya jadi koneksi antar materi sama sebetulnya seperti yang lalu. Ada 2 file yang saya upload Bu. File pertama hampir sama dengan yang modul 1.1, 1.2. Ininya Bu ya, bukan materinya sama tapi sub-subnya hampir sama, tapi walaupun materinya berbeda karena tentang budaya positif.
ada juga tentang rancangan tindakan aksi nyata. Nah di sana karena aksi nyata saya yang dilaksanakan itu di Kombel kemarin tanggal 31, maka rancangannya sebetulnya mudah karena ya sudah ada tanggal, sudah ada pelaksanaan gitu ya. Di sana dicantumkan juga kenapa latar belakang apa yang didasari saya melaksanakan kegiatan tersebut. Lalu tujuannya untuk apa, tolak ukur keberhasilannya itu apa ketika Kombel itu dijalankan. Lalu lini masa kegiatan itu dilaksanakan, ya jelas kan sudah dilaksanakan di tanggal 31 ini pada saat itu. Itu mungkin Bu yang saya laksanakan. Itu di koneksi antar materi Koneksi ya. antar materi, ya. Terus aksi nyata udah diupload juga ya? Aksi nyata masih diproses Bu. Masih Masih diproses ya. Karena masih diseminasi waktu Jumat gitu ya. Iya. Jadi yang dipresentasikan itu apa sih bentuknya? Dari materi yang kemarin Bu, ya hampir samalah materi yang disampaikan itu tentang budaya positif. Nah, di sana kita berbagi peran, ada 6 materi yang disampaikan oleh 3 CGP pada saat itu. Pak Yudi ke bagian budaya disiplin positif dan juga kebutuhan dasar manusia. Saya kebetulan pada saat itu ke bagian motivasi perilaku dan juga 5 posisi kontrol restitusi. Nah, sisanya oleh Burisma segitiga restitusi. Jadi lengkap. Jadi materi yang udah tersampaikan di CGP itu ternyata sudah didesimasikan di Semaja 2 gitu ya. Oke, itu aksi nyata. Makasih Pak. Kita ke apa tadi Bapak kan sudah presentasi tentang visi misi ya, pemaparan visi misi dan diskusi untuk visi misi tersebut. Ini refleksinya menurut Bapak ada yang sudah baik apa dan yang harus diperbaiki di acara forum tadi apa? Ya, jadi kalau kita bicara visi kan bicara tentang masa depan yang ingin kita capai. Ya. Nah, setelah disampaikan tadi bahwa visi kita di sekolah ini, misalkan seperti tadi yang disampaikan adalah religius, berprestasi dan mandiri. Sebetulnya visi itu mungkin sudah terlaksana, tapi kan tidak seutuh, tidak utuh dan tidak seutuh yang kita harapkan. Belum seutuh yang kita harapkan. Maka dari itu pada saat diskusi tadi ada beberapa tanggapan, ada beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman siswa, termasuk apa yang disampaikan juga oleh siswa atau guru di sini, bahwa tadi siswa juga berkata bahwa kalau pembelajarannya menyenangkan, maka saya juga nyaman. Belajar itu salah satu hal yang secara tidak langsung akan menyentuh guru-guru yang ada di sini. Jadi ternyata ketika kita melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, siswa juga nyaman belajar akan materi yang dipelajari juga. Lalu tadi dari pihak rekan sejawat atau dari guru menyampaikan bagaimana sih ketika kita ingin mewujudkan visi misi yang ada di sekolah dengan 6 profil pelajar Pancasila, khususnya tentang bagaimana beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kebetulan di sini juga tadi ada guru agama, ya intinya kita harus berkolaborasi. Sebagai sebuah institusi atau lembaga atau organisasi, kita tidak bisa berjalan masing-masing. Iya, Jadi tidak bisa sendiri betul, ya. Jadi ketika ada sebuah permasalahan yang harus kita benar-benar tanggapi dengan baik, tidak bisa diselesaikannya sendiri, kita harus bersama-sama. Lalu konteks yang didapat juga harus sesuai dengan visi yang diharapkan oleh kita. Jadi tadi juga Pak Ari sempat menjelaskan produknya harus seperti apa sih yang ingin kita Yang P5 yang P5 tadi. Ya, ini yang tadi yang disampaikan oleh anak-anak kita bahwa selain pembelajaran yang menyenangkan, ketika kita bicara tentang religius, kita harus bisa menjalankan kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilaksanakan oleh sekolah dari dalam dirinya. Jadi jangan sampai dengan ada keadaan terpaksa. Dan tadi aktif banget ya disambung oleh Pak siapa yang Pak Cahya. Nah, Pak Cahya itu bilang ya dari gurunya dulu gitu ya. Ya. Memang tidak munafik ya, kita itu butuh suri teladan ya, kita mencontoh dan kita jadi ditiru sama anak-anak. Nah ini dengan pendampingan 2 seperti ini Pak, apa yang menarik menurut Pak itu? Sangat menarik Bu.
terutama ketika kita melibatkan rekan sejawat yang guru di sini dan juga terutama siswa. Apalagi tadi alhamdulillah Bapak Kepala Sekolah juga bisa hadir, itu yang akan menyemangati kita untuk terus belajar menjadi yang lebih baik, baik itu untuk rekan sejawat, guru maupun untuk siswa. Siswa jadi paham Itu bukti ya. Iya, Bukti jadi paham jadi sesuai paham juga. ternyata guru itu ingin kita menjadi orang yang sangat baik dengan profil pelajar Pancasila tadi. Dan guru juga ternyata ketika kita sudah tahu nih dari siswa seperti itu, pasti itu akan jadi masukan yang baik Iya, untuk pembelajaran. bukan baik. Nah itu bukti mereka mendukung juga ada kehadirannya di Betul, sini gitu ya. alhamdulillah. Saya tuh sebetulnya minta 5 orang tadi, tapi yang hadir bisa 8 sampai 9 orang. Jadi banyak Jadi begitu. dulu, ya. Masya Allah, ini Alhamdulillah, Pak Ridwan ya. keren, berarti banyak yang penasaran nih Pak Ridwan gitu ya. Ingin menghadiri Pak Cahyadi aja tadi sampai penasaran ingin menghadiri di sini, padahal cukup 5 orang juga gitu, tapi akhirnya jadi banyak. Nah itu yang menariknya ya Pak ya, untuk pendampingan 2. Tapi Pak, apa yang udah baik menurut Bapak di pendampingan 2 sekarang? Jelas ini kegiatan yang baik sebetulnya ya. Bagaimana saya pribadi mempresentasikan visi dan prakarsa perubahan sekolah, tanggapan yang disampaikan oleh guru, siswa itu menjadi umpan balik yang sangat baik buat saya. Namun mungkin keberadaan sekolah ini karena sedang PPDB, jadi sebetulnya bisa lebih banyak lagi, bisa lebih besar lagi kegiatan ini, karena ada kegiatan PPDB mungkin, jadi ada beberapa guru yang tidak bisa hadir, termasuk awalnya ketika Bapak Kepala Sekolah meninggalkan forum, saya pengen tuh ada yang ganti awalnya Bapak Kasep, tapi ternyata lagi sibuk, lagi banyak Ya, pasti sibuk kan, Iya. lagi PPDB Pak Kasep semua. gitu. Nah ini berkaitan dengan kebutuhan Bapak ini untuk pendampingan berikutnya. Ini gambaran pendampingan sekarang pasti adalah kekurangannya yang kita Iya. di pendampingan 2. Tapi kebutuhan yang Bapak butuhkan untuk pendampingan selanjutnya supaya lebih maksimal apa? Dukungan jelas, dukungan dari Bapak Kepala Sekolah, dukungan dari rekan sejawat, termasuk dari siswa, itu akan sangat menguatkan saya, dan ya supaya saya juga dapat mempersiapkan diri lebih baik lagi. Jelas hari ini tidak sempurna lah apa yang saya sampaikan. Forum di sini juga sebetulnya pasti masih banyak pertanyaan tentang visi dan prakarsa perubahan di sekolah, yang saya harapkan ke depan di pendampingan selanjutnya bisa lebih aktif, bisa lebih bagus lagi, bisa dipersiapkan dengan. Nah Pak, yang saya masih penasaran tuh tadi ya visi itu kan religius, prestasi, Berprestasi dan mandiri. mandiri. Tapi prakarsa perubahan Pak Ridwan sendiri di visi itu apa? Kalau misalkan bicara tentang prakarsa perubahan, jelas tidak semua mencakup di visi yang ada di sekolah. Iya, Kan di sekolah betul. itu kan ada religius, berprestasi, dan mandiri. Sebetulnya saya pengen menyampaikan bahwa ini harus ditambah Bu ya, Iya, visi iya, awalnya. iya. Tapi kan saya nggak ada sebelum Bapak Kepala Sekolah. Yang saya ingin sampaikan di sini adalah bagaimana berkebinekaan global di sini juga diterapkan. Jadi impact-nya tersentuh gitu. Jadi kalau boleh saya tahu Pak Ridwan ingin visinya itu seperti apa? Visinya ya religius kan sudah disampaikan tadi Bu. Prestasi, Prestasi sudah, mandiri sudah. Nah ini koma lagi itu kalimatnya kalau boleh disebutkan oleh Pak Ridwan apa tuh? religius, berprestasi, berkebinekaan global, dan juga mandiri. Jadi ada 2 kata yang tercantum lagi. Iya, Religius, prestasi, karena saya ingin berkebinekaan global. karena saya ingin IT atau UTEK-nya disentuh. Karena kan kalau bicara visi yang ada sekarang itu hanya bicara tentang religius, berprestasi, dan juga mandiri. Sementara kita butuh IPTEK yang benar-benar disentuh, yang benar-benar dipelajari oleh siswa. Jadi itu yang akan jadi bekalnya. Sip, jadi kebinekaan global, bantuan untuk perubahan praktisi dari Pak Ridwan. Yang luar biasa, saya sangat berapresiasi dan jempol 4 buat Bapak Ridwan. Terima kasih. Jadi hari ini terima kasih udah berbagi praktik baik tentang visi misi yang sekolah ini, dan
bisa jadi tahu kenal beberapa orang dulu gitu, dan juga kenalan dengan anak-anak juga ya di situ. Ya mungkin itu aja, kita ketemu minggu ya, hari Minggu itu tanggal 9, jadinya tanggal 9 Juni 2024 kita loka karya kedua di SMP N1 Sukamulu. Sampai ketemu di sana. Nanti di sana Bapak jangan lupa ada berkas yang harus dikumpulkan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.